Mestakung KDM, semesta mendukung Deddy Mulyadi. Ini istilah yang paling pas untuk menggambarkan kondisi keberuntungan Deddy Mulyadi. Deddy seakan-akan mendapatkan berkah yang tak berkesudahan. Berbagai dukungan alam semesta terjadi berulang-ulang. Setidaknya dimulai menjelang dan saat pemilihan gubernur November 2024 lalu. Menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, untuk menduduki kursi nomor 1 di Jawa Barat, peluang Deddy sangat tipis. Ridwan Kamil lebih mendominasi kemenangan dari berbagai hasil survei yang ada. Masuk akal. Sebagai petahana, Ridwan Kamil mestinya menang mudah di Jawa Barat. Tetapi alam semesta berbicara lain. Rancangan politik terkadang tidak mengacu pada hasil survei, tidak juga mempertimbangkan keinginan rakyat. Rancangan politik dan skenario politik ditentukan oleh elit partai politik saja. Ridwan Kamil diplot oleh koalisi Prabowo untuk maju di Jakarta, yang diyakini bisa memenangi kontestasi di Jakarta. Karena memang saat itu tidak ada lawan yang kuat. Bahkan lawannya pun hanya sepasang cagup dan cawagup independen yang dikabarkan sebagai calon boneka. Sebuah skenario ciamik yang tampak elegan tetapi licik. Maka Ridwan Kamil pun percaya diri maju di Pilkada Jakarta. Di tengah peluang RK akan memenangi Pilkada, menjelang pendaftaran cagup, MK membuat plot twist keputusan mengejutkan yang membuat PDIP bisa mengajukan cagup tanpa koalisi partai sama sekali. Ridwan Kamil yang sudah terlanjur maju di Jakarta akhirnya terjungkal dalam satu putaran saja. Deddy Mulyadi pun melenggang menjadi gubernur Jawa Barat. Ini dukungan alam semesta untuk Deddy Mulyadi. Dukungan mestakung Deddy Mulyadi yang pertama. Resmi menjadi gubernur, Deddy Mulyadi langsung gaspol. Nggak pakai babi ibu, langsung menggebrak sana-sini. Tempat wisata yang melanggar wilayah hijau dibabat habis. Aktivitas yang dinilai Deddy merusak lingkungan hidup dihajar habis tanpa pandang bulu. Dalam kebijakan yang populis bermodalkan AdSense dari channel YouTube yang sudah dibangun beberapa tahun sebelum menjabat sebagai gubernur, Deddy dengan mudah mengeluarkan dari kantong celananya lembaran-lembaran ratusan ribu yang diberikan kepada warga Jawa Barat yang butuh bantuan finansial. 82 tahun, Aki ngayu sepeda bawa rumput. Keren si Aki. Top. Ki. Cager, Ki. Cager. Si Aki hebat nih. Pakai sepeda yang goyang begini sepeda si Aki. Luar biasa nih Aki, pakai sepeda goyang. Ada yang teruskan ku Aki. Waduh. Sepedana mau digao, dicabakan kuat lulus Ki. Ya kuat gomblaknya mau diomean. Oh, ngomean diomean paling seberapa ya? Yo, buat gondrong can dicukur mah. Oh. Bu kaki gondrong can dicukur ya dicukur ya. Ya. Gampang kalau. Oh ya, yang dicukur. Nah. Aduh. Jangan dicukur. Ya omean sepeda. 200 ge mahi ngomean sepeda. 200 mahi ngomean sepeda. Tersalah. Mahi 300 ge nya ngomean sepeda mah nya. Omeannya ulah ku gomlangan kieu tuh. Yang kan mah di domang kan ambrok deui. Oh era di omean. Heeh. Ya jangan beli alat pendengar. Jangan beli alat pendengar eta. 1,5 juta. Deddy Mulyadi membantu warga yang berkesusahan seakan-akan uangnya tidak berseri.
tanpa menggunakan dana APBN bahkan. Ini mestakung yang kedua. Lalu apa mestakung yang ketiga? Di bawah naungan dan perlindungan Partai Gerindra, partai penguasa saat ini, Deddy leluasa membuat gebrakan demi gebrakan, kebijakan tanpa halangan politik yang berarti. Karena backupnya pun kita tahu dari presiden langsung. Kini, saat ini, Persib juara Liga Indonesia di saat Deddy Mulyadi baru menjabat beberapa bulan. Kita tahu Persib adalah klub sepak bola yang populer, yang pendukungnya ribuan bahkan sangat mungkin sampai jutaan orang. Sehingga momen perayaan kemenangan Persib terasa sangat masif dan fenomenal. Dengan kaos singlet atau kaos kutang, Deddy merayakan kemenangan Persib berbaur bersama masyarakat Jawa Barat. Penampilan heroisme dan unik Deddy Mulyadi ini semakin mengangkat posisinya sebagai pemimpin yang populis tak tertandingi oleh gubernur manapun saat ini. Kemenangan Liga Sepak Bola dapat diartikan kemenangan politik juga. Karena sepak bola adalah cabang olahraga kegemaran mayoritas masyarakat. Maka bila seorang pemimpin bisa mengelola dan mengkapitalisasinya, kemenangan sepak bola ini bisa menjadi simbol kemenangan politik juga. Salah satu bukti pengkapitalisasian klub sepak bola juga dilakukan di Pilkada Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno saat kampanye, Pramdol ini menggunakan simbol-simbol Persija untuk memobilisasi suara. Dampaknya, Ridwan Kamil sebagai warga Jawa Barat yang identik dengan Persib tidak bisa berkutik melawan Pramdol. Dukungan suara RK tergerus terus dengan mudah. RK kalah di Pilkada Jakarta. Kembali ke soal KDM. Sebagai seorang pemimpin yang populis dan dekat dengan masyarakat, Deddy tampak sangat luas berbaur dengan para pendukung Persib. Teriakan histeris dan teriakan Bapak Aing menjadi semakin populer di masyarakat. Kaos singlet, kaos kutang yang dikenakan Deddy saat merayakan kemenangan Persib ini semakin juga mempertegas kedekatan Deddy dengan masyarakat. Deddy menjadi pahlawan bagi masyarakat kecil. Seberapa banyak pemimpin yang berani tampil beda, semisal berkaos kutang di depan publik, seberapa banyak seorang pemimpin yang sangat luas berdiri di atap mobil dengan gagahnya mengibarkan sebuah bendera besar. Deddy menjadi simbol pemimpin yang tidak ada duanya saat ini. Deddy bahkan sangat mungkin lebih populer dan populis dibanding Presiden Prabowo Subianto sekalipun. Modal politik, simbol pemimpin populis, dan keberaniannya membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial tetapi kreatif menjadi kekuatan politik Deddy Mulyadi di perhelatan politik tahun 2029. Modal besar bagi Deddy Mulyadi untuk menjadi calon presiden sekalipun. Maka bila kelak KDM ingin maju sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden, rasanya tidak terlalu sulit baginya. Deddy Mulyadi akan menjadi magnet partai politik yang bergerombol mendukungnya. Jalan sudah terlalu mulus buat Deddy Mulyadi untuk menuju Istana Negara.